Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sedikit memberikan tip untuk akun Chan ya. Akun Chan ini saya coba jalankan akun Chan dengan load yang agak gede. Kenapa saya jadi takut ya? Ketika menggunakan 0.10 ini cepet banget pergerakannya ya. Diperhatikan itu ketika kita entry berlayar itu minusnya langsung terasa cepat gitu. Nah ini jika dihitung di sini ini masih posisi profit ya. Ketika deposit berapa, ini keuntungannya 2000 sekian, berarti keuntungannya adalah $20 ya. Dalam satu minggu keuntungannya $20. Nah ini sebenarnya udah bagus ya. Seminggu dapat $20. Ini kalau konsisten udah bagus dengan modal anggaplah 5 juta. Modal 5 juta dapat keuntungan 200.000 setiap minggu. Jika dikalikan dalam 1 bulan 4 minggu berarti 800.000. Nah ini udah tergolong besar. Nah ini akunnya punya Mas Koiri ya. Nah, ini punya Mas Koiri yang tadi floating banyak sudah saya close all semua dan masih mendapatkan profit. Nah ini memberikan sedikit tips saja. Ini jika ingin memenuhi karakter ya, sering entry ngelihat candle dikit entry itu saya sarankan walaupun ini akun Chan jangan terlalu besar mungkin ya. Jadi kelihatannya nggak cepet panik ketika melihat pergerakannya minusnya besar ini, nggak panik. Mungkin bisa menggunakan 0.02 entry-nya yang berlayar boleh. Tapi kalau menggunakan 0.1 ini sepertinya membuat panik ya, membuat ketakutan. Walaupun cara ngitungnya sama ya. Nah akan tetapi ini menurut saya akan berpengaruh pada mental. Karena mental untuk trader ini sebenarnya nggak boleh terpengaruh oleh apapun ya, apalagi terganggu. Intinya jangan mudah terpengaruh dengan entry-nya siapapun. Nah ini saya akan berikan sedikit contoh. Misalkan di sini kita ngikut entry-nya M15 ya, seperti di grup itu, menunggu di area M5 10 low PP ya. Di sini nampak membuat candlestick arah ya. Nah di mana ada candlestick arah penurunan minimal 3 candle. Nah ternyata di sini masih di bawah turun ya, dengan acuan mengikut entry-nya close candle-nya H4. Nah maka kita contoh berikan mappingan di bawah ini aja, blok kuning seperti ini. Nah ketika kita entry di sini, ini kan kalau saya biasanya kan SL-nya di mana? SL-nya ketika membuat momentum dan melakukan re-entry baru saya cut loss gitu ya. Jadi misalkan candle ini membuat momentum re-entry langsung di cut loss. Nah selanjutnya cara entry-nya itu seperti ini ya. Di dalam blok ini apabila candle turun ini kita punya batas di mana akan berhenti untuk entry gitu. Nah entry-nya itu mau berhenti di mana gitu. Nah misalkan berhentinya akan habisnya blok yang kuning ini boleh gitu ya. Akan tetapi wajib menentukan cut loss-nya di mana. Ini misalkan ini turun, kita entry ya sampai low BP sini itu nggak apa-apa. Ya. Tapi wajib menentukan akan berhenti entry di mana gitu ya. Misalkan saya akan berhenti entry jika di low BB gitu ya. Nah, berhenti entry-nya ini udah, kalau sampai sini itu sudah, jangan di entry lagi. Nah, kan misalkan membuat momentum, tunggu di entry-nya baru di cut loss. Nah, gitu. Caranya seperti itu. Nah misalkan ini naik kan membuat candlestick arah kuku buy. Nah maka ini lootnya bisa dikurangin ya, atau langsung di take profit di sini bisa ya, set take profit di sini ataupun di sini ya. Jadi kan volume tertinggi inilah yang akan diuji ya, kenaikan ini tuh level tertinggi ya, ini mampu enggak sih karena kan gitu. Nah selanjutnya kalau sudah membuat entry bagus seperti ini, lakukan setiap hari dengan teknik yang sama. Membuat mappingan seperti ini, entry-nya berlayar sesuai karakternya seperti apa. Nah nanti bikin batas ya, saya mau entry sampai di sini. Setelah itu
dicapai udah jangan di entry lagi gitu. Nah, jadi ini mungkin tidak akan membuat panik ya jika kita mampu mengatur load ya. Mampu mengatur load dengan sesuai margin. Ini menurut saya marginnya besar banget ya. Nah, dengan 5 juta diubah menjadi chain ini tergolong sangat besar. Ini kalau mau untuk MC itu udah susah banget ya. Nah, ini tinggal caranya mengatur load saja. Nah, misalkan belum dipasang take profit, ini 23 ini misalkan dikasih take profit boleh, misalkan langsung ke 29 contohnya, ini contoh saja. Nah, nanti jika kita nggak pantau itu udah secara otomatis udah langsung ke cut sendiri gitu ya. Jadi ini cara-cara menganalisa sederhana, terus mengambil entry-entrynya itu seperti itu. Ini jika cara yang saya lakukan akan seperti ini ya. Saya nggak mau nungguin gitu tuh, saya akan pasang limit seperti ini. Di mana saya nunggu, saya akan limitnya sampai sini, nggak cuma sampai ini ya, sampai sini. Jadi ketika nanti dia buat momentum ini punya aku ditarik semua ya, keambil semua, dia naik itu yang dari sini udah profit semua. Jadi nanti ini ketutup semua ketika dia re-entry ke sini, yang atas kejemput, yang bawah profit. Jadi menentukan take profit ini jangan di satu titik ya. Jadi bisa di misalkan 28, 29, 30, 31 itu beda-beda aja, jangan di satu titik, takutnya nggak nyampe. Jadi misalkan kena ayunan itu udah kena, balik turun kena ayunan kena. Jadi ini cara ya, intinya itu yang diambil profit terlebih dahulu, profit diambil selanjutnya baru take profit. Nah, jika mau di hold panjang wajib pasang break even gitu ya, pasang safety SL plus boleh ya. Kalau sudah running gini kan bisa dipasang SL plus itu boleh. Jadi nanti tradingnya akan nyaman ya, akan santai. Walaupun ini akun chain, saya pastikan jika mau mempelajari BBMA menggunakan metodenya dengan konsisten, maka nanti hasilnya juga akan konsisten. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mau ada news atau tidak itu fokus apa yang berlaku di market, apa yang ada setup pada market. Fokus ke situ, insya Allah ini akan menjadi pekerjaan ataupun tambahan penghasilan. Nah, semoga ini jadi bahan perbandingan dengan teknik-teknik yang saya buat dalam video ya. Misalkan mau di backtest tingkat akurasinya, maka teman-teman wajib nge-backtestnya sendiri, karena ini yang saya lakukan ini emang menghasilkan. Sehingga saya juga mau membuat video. Jika tidak menghasilkan, saya tidak akan pernah membuat video. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu. Nah, ini jadi entry dengan nyaman itu sesuaikan. Jika karakternya emang seneng entry, lootnya saja diperkecil, terus bikin mappingan, mau berhenti entry di mana, cut lossnya akan seperti apa. Jadi bikin aturan baku untuk diri kita sendiri, jangan mudah terpengaruh dengan entrynya siapapun. Terima kasih.